Yo, selamat datang semua di video tutorial membuat heading dan paragraf HTML menggunakan aplikasi Visual Studio Code. ようこそ身の程知らずのバカ野郎 Boom. The thing goes. Jadi di sini saya akan menjelaskan caranya dari awal. Kita masuk ke tutorialnya. Pertama kalian membuat sebuah folder di Windows kalian biar mudah. Membuat folder lalu di sini kalian rename namanya terserah. Misalnya belajar heading dan setelah kalian membuat folder, kalian langsung aja buka foldernya dengan klik kanan open, atau kalian langsung bisa klik kiri 2 kali untuk membuka foldernya. Klik new lalu buat teks dokumen baru. Setelah kalian membuat teks dokumen baru, pastikan kalian aktifkan extension filenya. Di sini klik view lalu kalian ke show, lalu klik file name extension. Nah ini kalau misalnya dia di off nggak akan muncul apa-apa, jadi dia nggak muncul keterangan filenya ini masuk kemana. Kalau misalnya kalian aktifkan lagi file name extensionnya, ini baru muncul .txt nya. Kalau kalian F2 di sini lalu kalian Ctrl A, kalian hapus dulu nama filenya. Setelah kalian hapus nama file teks dokumennya, kalian langsung aja bikin judul baru. Misalnya di sini saya kasih judul heading dan paragraf. Setelah itu kalian tambahkan .html untuk membuat file name extensionnya berganti. Nah ini ada pilihan, ini kalian klik yes saja karena ini mengganti dari teks ke HTML-nya seperti ini. Ini kalau kita buka filenya langsung ke Chrome, jadi langsung saja muncul di Chrome seperti ini. Ini masih kosong karena kita belum taruh perintah apapun untuk decodingannya. Lalu kita close aja dulu, kita minimize. Jadi di sini kalian butuh aplikasi yang namanya Visual Studio Code. Sebenarnya pakai aplikasi lain juga bisa, namun saya lebih menyarankan pakai Visual Studio Code. Oke, cara memulainya adalah pertama kalian drag foldernya masuk ke Visual Studio Code. Nanti dia akan terbuka seperti ini. Nah, terus muncul seperti ini, kalian mencet di file yang berbeda. Lalu kalian klik di row pertama. Kalian di sini langsung aja klik tanda seru, lalu kalian enter. Setelah seperti ini, template HTML sudah siap digunakan. Di sini ada 2 bagian, yaitu head dan body. Ini head adalah permulaan atau awalan dari webnya. Ya, langsung saja kita membuat title-nya. Contoh di sini heading dan paragraf. Setelah kalian memberikan title, kalian langsung pilih ke bagian body. Karena di head tadi untuk permulaan dari webnya, kalian masuk ke body untuk isi utama dari webnya. Pertama, tag yang harus kalian tambahkan adalah heading 1 untuk memulai atributnya. Setelah kalian membuat atribut seperti ini, kalian taruh elemen. Contohnya saya akan menaruh elemen, ini adalah heading 1. Setelah seperti ini, kalian fullin dulu screennya. Kalau misalnya belum full screen. Setelah selesai seperti ini, kalian klik di atas sini ada run dan start debugging. Kalau mau cara mudah, kalian bisa klik F5. Setelah kalian buka di web yang kalian pilih, di sini langsung muncul perintan yang kita buat, yaitu heading pertama, lalu kita close terlebih dahulu. Heading ini memiliki beberapa ukuran juga, dapat dibedakan dari segi ukurannya. Contoh di sini kita akan menggunakan heading 2. Nah, ini heading 2 ukurannya lebih kecil. Kita kasih dulu elemennya. Ini adalah heading 2. Nah, setelah ini kita beri pemisah dulu ya. Ini kalian bisa klik Ctrl / lalu tulis pemisahnya. Bisa lebih memudahkan kita memisahkan atribut dalam body ini. Nah, langsung saja kita tulis lagi heading yang ketiga agar dapat melihat perbedaan ukuran dari heading-heading yang sudah kita perintahkan kepada HTML. Ini kita ketik heading 3. Setelah ketik seperti ini, kita ketik elemennya. Ini adalah heading 3. Ya, lalu langsung saja kita akan start debugging. Nah, seperti ini. Ini adalah heading 1, bentuk dan ukurannya. Ini adalah heading 2, ukurannya seperti ini. Lalu ini adalah heading 3, ukurannya seperti ini. Lalu kita close lagi. Untuk heading ini ukurannya sampai 6. Mari kita coba membuat heading yang keempat. Ini adalah heading 4. Setelah kita buat heading 4, kita lanjutkan lagi ke heading 5. Ini adalah heading 5.
Setelah 5 dibuat, kita lanjutkan langsung ke heading 6 ya. Ini adalah heading 6. Nah, jadi di sini 1 sampai 6 ukurannya berbeda-beda. Namun nanti kalian masih bisa edit ukurannya masing-masing menggunakan style CSS. Kita akan lihat kembali heading yang telah kita buat. Di sini kita perbesar terlebih dahulu webnya agar bisa terlihat lebih jelas. Nah, ini adalah ukuran heading dari 1 sampai 6. Bisa kalian lihat ukurannya berbeda-beda seperti ini. Atribut heading ini biasanya digunakan untuk judul pada web, dan untuk isinya menggunakan paragraf yang akan dijelaskan juga materinya. Next, kita akan ke bagian membuat paragraf. Jadi yang pertama kalian buat file baru aja di folder yang tadi. Nah, buka foldernya, klik kanan, new, text document. Kalian bisa ketik apa saja untuk judul filenya, asalkan akhirannya .html. Di sini kita ketik heading dan paragraf 2.html. Kenapa sih namanya nggak disamain aja? Kenapa? Karena di setiap folder tidak boleh memiliki nama yang sama. Itu hal yang basic lah ya guys. Lalu kalian enter. Nah, muncul ini, enter lagi. Kemudian, nah setelah seperti ini kalian coba double klik. Dan nah, masih kosong ya halamannya. Nah, next, let's go ke bagian codingannya. Seperti biasa, untuk memulai kita klik tanda seru, enter. Titelnya kita ubah dulu nih, jadi membuat paragraf. Nah, ini kita klik lagi di line antara body. Nah, untuk tag paragraf menggunakan tag P. P-nya seperti ini guys, P kecil ya. Contoh kita ketik ini adalah paragraf. Setelah begini kalian bisa lihat kiri atas, klik run, start debugging, atau kalian bisa pilih web apapun, sama aja, atau shortcut F5. Nah, kalian lihat di halaman ini udah muncul, ini adalah paragraf. Nah, for your information, paragraf ini banyak kombinasi atau atribut yang kita bisa gunakan. Kita bisa mengatur tata letak paragraf pakai atribut yang akan kita pakai, yaitu line. Kita ketik tag P, kemudian di dalam tagnya spasi, lalu ketik line. Atribut line itu punya 4 tipe, ada left, right, center, dan justify. Setelah line lalu sama dengan dan kutip. Di dalam kutip kalian ketik left. Untuk left adalah paragraf rata kiri. Let's go, kita running. Nah, lihat letaknya di sebelah kiri seperti sebelumnya. Kita lanjut ketik ke yang line dalam kutip right. Right itu kita ketik paragraf rata kanan. Nah, run jawir. Nah, lihat kita akan meratakan letak di sebelah kanan. Kita lanjut ketik ke yang line dalam kutip center. Center itu kita ketik paragraf tengah. Nah, ini kalian lihat center, jadi dia itu membuat paragraf ini berada di tengah-tengah pada halaman web. Next, last, yaitu justify. Ketik kayak tadi, ganti jadi justify. Kita ketikkan paragraf rata kanan dan kiri. Khusus buat justify itu untuk tulisan yang berisikan banyak kalimat. Kita gunakan contohnya komen lorem. Run and check di sini, refresh. Nah, jadi tulisannya bakalan kayak gini. Jadi ngeblok rata dari kiri ke kanan sampai ke akhir tulisannya. Nah, kalian lihat di sini jadi tulisan rata. Kita full screen layar dulu. Nah, kelihatan di sini perbedaan jelasnya. Ini yang kiri, ini yang kanan. Dari kalian pasti nanya, kenapa sih nggak pakai yang left? Kan sama aja kayak justify. Nah, ayo kita cari perbandingannya. Paragraf yang dengan menggunakan line left dan paragraf yang menggunakan line justify. Baiklah, di sini saya akan lanjut untuk mengenai perbedaannya. Pertama, kita taruh BR terlebih dahulu di bagian bawah agar memberikan space di antara dua paragraf. Di sini dapat kita lihat dalam paragraf
justify, dia itu meratakan ke kanan juga, dan sedangkan di paragraf yang left dia tidak meratakan ke kanan sehingga ada space kosong di arah kanan.